Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haradina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa nususan al-Imam Muhyiddin Al-Syekh wa nususan وأهل مغفورنا ونفعني وبينهم وكتابا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله والشكر على نعم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadratul kiram, para sepuh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita masih dibisahkan, mampukan untuk hadir di majelis rutin kita, majelis Selasa, malam Selasa. Mudah-mudahan amal kita, niat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang ikhlas, amal yang mardhatillah, yang hanya untuk mencari ridhonya. Dan mudah-mudahan amal-amal kita ini juga menjadi kifarat untuk dosa-dosa kecil kita dan menjadi wasilah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena itu semoga salawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita baca dulu arba'innya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi. Amin. Bidarain amin ya rabbal alamin. Al-hadisu sallisu wal ishruna. Hadis yang ke-23 an Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, diriwayatkan hadis yang ke-23 ini diriwayatkan dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala, beliau telah berkata, Sayyidina Malik, Abi Malik, qala Rasulullah sallam, bahwa Rasulullah sallam telah bersabda, at-tuhur satrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Atau ada yang bacanya at-tahur. Kalau at-tahur berarti bersuci, bersuci dari hadas, dari najis, dari kotoran, bebersih. Itu satrul iman,
sebagian dari iman. Kita waktu di madrasah ya biasanya lebih familiar dengan kalimat an-nadhafatu minal iman. Kebersihan lebih sebagian dari iman. Walhamdulillahi, dan zikir atau mengucapkan alhamdulillah tamlaul mizan, itu memenuhi timbangan amal, mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah tamlaani atau tamlaani memenuhi keduanya, atau tamlau memenuhi ma bainas samai wal ard. Jadi pahala mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Wassolatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, dan sodako itu burhanun, bukti ya, bukti nyata atau penjelas. Wasobru diyaun, sedangkan sobar itu adalah dia, cahaya atau pelita. Wal Qur'anu, sedangkan Quran junnatun laka, itu perisai bagi engkau, au alaika, bisa menjadi perisai pembela ya, laka bagimu, au alaika, atau sebagai pendakwa gitu ya, atas engkau. Kullu nasi, bermula setiap manusia, yagdu, yagdu itu asalnya berpagi-pagi ya. Faba'i'un nafsahu, maka dia itu jual beli, memperjualbelikan dirinya. Pamuktikuha, jadi orang itu nantiasa berusaha untuk seakan-akan memperjualbelikan dirinya gitu. Pamuktikuha, kadang-kadang dia itu dengan berjual beli itu untuk memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya, au mukibuha, atau membuat dirinya berdosa atau celaka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa at-tuhur satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Kayaknya ada bacanya at-tuhur gitu ya, mensucikan diri, bersih gitu dari hadas, dari najis, dari kotoran, itu sebagian dari iman. Iman juga ada yang mengartikan iman ini adalah as-sholah. Bersuci itu merupakan bagian dari sholat. Artinya bersucinya sah, maka sholatnya menjadi sah. Kalau bersucinya tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah.
Dengan kata lain, agar sholatnya benar, maka harus belajar, di samping belajar ilmu sholat, harus belajar ilmu bersuci, toharoh. Belajar ilmu fikih. Kalau nggak pernah belajar ilmu fikih, ya dikhawatirkan sholatnya nggak benar, gitu ya. Kalau nggak benar, artinya tidak sah nanti sholatnya. Ya wajib. Nah, makanya kitab-kitab fikih umumnya selalu diawali dengan bab toharoh, bersuci. Ada sebagian dari saudara-saudara kita yang nggak mau belajar fikih, ya kemungkinannya nggak benar sholatnya, gitu ya. Karena itu sholat itu bersuci, bagian dari toharoh itu membahas tentang air yang biasa digunakan bersuci, karena bersuci itu aslinya adalah dengan air. Bersuci baik dari najis maupun dari hadas itu asalnya menggunakan air, ya. Kemudian pertanyaannya, apakah semua air bisa gunakan untuk bersuci? Tidak. Makanya para ulama berdasarkan hadis dan ayat Quran membagi air itu menjadi 3 atau 4 bagian, gitu ya. Ada air suci yang mensucikan, ada air suci yang tidak mensucikan. Itu 2. Yang 3-nya air suci yang mensucikan yang mutlak. Karena nanti air suci mensucikan ada yang mutlak, ada yang ghair mutlak. Ghair mutlak tuh yang sudah digunakan untuk bersuci, namanya air mustakmal. Air mustakmal nggak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun itu airnya suci. Ada air yang yang tidak mensucikan itu bisa karena najis. Tidak ada yang suci mensucikan juga mensucikan suci, dan sebenarnya tapi tidak makruh digunakan untuk bersuci. Air musammas namanya, ya. Air yang terkena sengatan matahari sehingga airnya jadi panas. Nah, itu bisa digunakan untuk bersuci, cuman makruh, gitu ya. Nah, ini harus dikenal. Air suci mensucikan itu apa aja? Ya, air itu kan banyak. Air kencing, air telinga gitu. Air ingus kan sebutnya air, gitu ya. Macam-macam air itu. Nah, berdasarkan hadis disebutkan bahwa air yang suci mensucikan yang disebut dengan air mutlak itu ada 7 kelompok mungkin ya. 7 kelompok. Saya ini lagi ulang karena ini ya harus selalu ingat, karena kalau lupa ya mungkin wudunya nggak benar, gitu ya. Mungkin wudunya nggak sah kalau lupa, karena kalau lupa berarti ya tidak tahu, ragu aja tidak sah, apalagi tidak jahil. Ini ada 7 itu supaya ngapalinnya gampang. Yang pertama, air yang memancar dari tanah, namanya air mata air. Itu airnya mutlak. Jadi suci, airnya suci, bisa digunakan untuk minum, sambil mandi, ngebak, biloji, bari minum, itu suci, boleh. Berwudu juga boleh. Kemudian air mata air nih ngalir. Nah, alirannya ini disebut sungai. Nah, yang kedua ini air sungai. Itu juga disebut air mutlak. Air sungai terus ngalir ke laut. Nah, air laut juga suci.
Karena dalam hadis ketika ditanyakan, Rasulullah menjawab air laut itu airnya suci dan ikannya halal dimakan. Jadi 3 apa? Air laut. Air laut kena matahari, nguap, kalur, jatuh lagi ke tanah, disebut air hujan. Berapa tuh? 4 ya? 4 berapa? 4 air sungai, air laut, air hujan. Nah, dari air hujan ini jatuh ke tanah, ada yang tertampung di tanah, namanya sumur ya. Air sumur. Tadi air yang jatuh dari langit ke tanah itu ada 2 ya. Yang normal namanya hujan, kalau karena dingin beku jatuh disebutnya salju ya. Jadi ada air hujan, air salju. 5. Nah, yang ke-6 air yang tertampung di tanah, namanya air sumur. Itu juga air mutlak. Nah, kemudian air di tanah ini kalau malam karena efek panas bumi ya, bumi nyerap panas dari matahari di siang hari, malam hari dikeluarin panasnya. Ketika keluar panas, kemudian ada air di sana dan muncullah yang disebut dengan air embun. Nah, 7 itu. Kalau nggak ada air ya wudu rek isya atau subuh wudu ya. Cai ibunnya di daun itu boleh itu kumpulin itu untuk wudu. Selama kemutlakannya itu tidak berubah karena najis. Kalau berubah karena najis disebutnya air mutanajis. Nah, itu ada air mutanajis, air mustakmal, dan ini harus diketahui. Nah, itu. Nah, mengetahui itu ya, mengamalkan dan dari apa? Awalnya dari tahu. Kalau tidak tahu ya gimana ngamalin, kan itu. Jadi orang yang bersuci satrul iman, itu sebagian dari iman. Oleh karena itu mempelajari bab suci ya, bab bersuci yaitu tentang air, tentang bersuci dari najis, nanti bersuci dari hadas ya. Ketika bersuci dari hadas, nggak ada air, nah diberi rukhsah namanya tayamum. Kita mau sholat, nggak ada air, boleh bersuci tanpa air, namanya tayamum. Tayamum juga nanti ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus dengan debu tanah yang suci, bubar itu debu halus ya, yang suci. Artinya harus yakin sucinya. Kalau tidak yakin suci ya tidak sah, sama dengan air hukumnya gitu. Di tembok masjid dia banyak debunya, misalnya gitu ya, ke pinggir jalan musim kemarau, debu, saya mau pakai tembok ini aja, boleh nggak? Boleh, cuman masalahnya yakin nggak sucinya gitu. Kalau nggak yakin sucinya ya nggak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tanahnya itu harus ke tanah dari lapisan kan lapisan tanah ada humus ya, dikerok dulu lapisan, karena di situ tempatnya najis ya, dikerok dulu, baru nanti tanah di bawahnya itu dikerik jadi debu gitu ya, dan debu halusnya itu yang bisa digunakan untuk bersuci. Susah ya, nggak susah gitu. Susah itu kalau dipikirin, kalau dipikir-pikir ya susah gitu ya. Tapi diamalkan enggak, karena itu bagian dari rukhsah. Nanti ada karena itu sebagai rukhsah, rukhsah itu keringanan, maka hukumnya nanti berbeda dengan aslinya ya. Nah, tayamum itu berbeda hukumnya dengan aslinya. Kemudian kalau bersuci dari najis, nggak ada air, boleh pakai batu, kan? Boleh menggunakan batu atau benda keras yang tidak dibutuhkan oleh manusia.
Jadi kalau nggak ada nih batu, nggak ada, sekarang susah misalnya batu, ada apa namanya benda yang keras tapi benda yang tidak dibutuhkan manusia. Kalau dibutuhkan nggak boleh. Daun pisang boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang lain nggak ada, adanya daun pisang boleh. Asal daun pisang itu tidak dibutuhkan oleh manusia. Artinya apa? Mungkin kararas gitu ya, daun pisang yang sobek-sobek gitu. Kalau enggak yang utuh bisa dipulung batur bekas bekas istinja nanti dipulung tukang lontong gitu. Jadi apa mutna najis nantinya. Nah itu apanya? Jadi pentingnya kenapa kitab-kitab fikih selalu diawali dengan bab toharo. Hampir semuanya ya, tidak semua. Hampir kebanyakan lah kitab fikih itu pasti diawali dengan toharo. Karena itu ya toharo sebagian dari iman. Jadi mananya bisa toharo itu bagian dari sholat atau memang toharo itu juga bagian dari iman, dari keimanan atas kesempurnaan iman ya, bagian dari kesempurnaan iman gitu. Jadi orang yang beriman pasti dia akan menjaga toharo, akan menjaga bersuci ya. Nanti lebih dalamnya lagi baik suci fisik itu berarti syariah ya, maupun suci batin, thoriqoh atau tasawuf gitu ya. Tentunya itu bagian dari iman. Walhamdulillah dan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah tamlaul mizan, itu memenuhi mizan, timbangan. Jadi saking besarnya pahala mengucapkan alhamdulillah. Dalam satu kitab disebutkan kita dianjurkan, diajar oleh baginda Nabi itu mengucapkan alhamdulillah pada 33 tempat ya. 33 tempat dan keadaan. Di antaranya apa? Ya selesai melakukan sesuatu, selesai makan alhamdulillah, pakai baju halus alhamdulillah. Di setiap pekerjaan awali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dalam satu riwayat Rasulullah itu kalau minum 3 tegukan, dia mau negukkan bismillahirrahmanirrahim, teguk alhamdulillah. Nanti neguk lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi sekali minum itu membaca 3 kali bismillah dan 3 kali alhamdulillah. Tamlaul mizan. Nah ini hadis ini juga menunjukkan atau menjadi dalil adanya mizan. Mizan itu timbangan amal. Nanti di akhirat kita itu ditimbang amal itu berat ke baik atau berat ke buruk. Karena ada sebagian saudara kita yang tidak mempercaya adanya mizan ya. Munjon beraku cenah di akhirat yang mizan, kan orangnya udah mati, apanya mau ditimbang. Nah ini mizan itu timbangan amal ya. Nanti setelah ditimbang amal, orang yang amalnya baik itu akan mendapatkan buku, diberi buku catatan amal, hisab namanya gitu ya. Dari apa? Dari depannya, nih Kang, buku amalnya gitu. Tapi kalau yang buruk, yang jomplang gitu, beratan ke kiri gitu, banyakkan dosanya daripada amal baiknya. Itu bukunya ini dilempar dekat tukang, dilempar tak cokot gitu. Jadi dilempar. Itu nanti di sana dia Jadi ini mizan. Jadi alhamdulillah, jangan kira gitu ucapan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Dulu ada kisah ada orang naik haji nggak pernah ngaji, tapi dapat takdir dari Allah, dapat panggilan untuk naik haji. Sempat belajar untuk naik haji. Sekarang jalan untuk naik haji banyak ya. Tiba-tiba ketemu
apa itu kontainer tahu kontainer tuh orang yang sok bikin konten itu konten YouTube ketemu tiba-tiba dikasih hadiah apa namanya tiket haji gitu ya. Haji berarti puroda kalau sekarang yang langsung itu kan puroda ya. Itu kan tidak tertutup kemungkinan. Enggak bisa, akhirnya dia apa? Belajar enggak mungkin karena mau berangkat. Zaman dulu kan haji 4 bulan ya. Naik kapal laut. Kita di Indonesia dulu naik kapal pulau namanya. Manakib dulu saya ketika nyusun manakib pemajangan jenggot itu beliau tahun berapa 50 itu sampai mau naik haji nggak jadi ya gara-gara kapal pengangkut bulaunya itu nggak datang karena ada hambatan perang pada waktu itu. Kapal bulau tuh kalau yang buat bulau yang buat nyuci itu kan didatangkan dari Belanda ya, bawa ke sini ke Jawa ditukar dengan kopi dengan teh gitu ya. Tamlaul mizan memenuhi wa subhanallah walhamdulillah tamlaani atau tamla'u ma baina sama. Nah, sedangkan zikir kita berzikir subhanallah walhamdulillah itu kan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah akbar. Atau biasa kita kalau habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Itu pahalanya memenuhi antara baina sama iwal adani, antara langit dan antara bumi dan langit. Artinya banyak sekali. Jadi jangan dikira. Ini ada juga apa namanya ini salah satu asbabul khuruj gitu ya, asbabul wurud. Kenapa kita kalau habis sholat suka baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, 33 kali. Itu apa riwayatnya dari apa yang salah satunya adalah riwayat Abu Dar ya. Di Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu dulu ada sahabat-sahabat Rasul ya, yang kerjaannya setiap hari zikir aja. Jadi di apa ini Suffah itu dia mengatakan serambi Masjid Nabawi dulu. Jadi senantiasa berzikir dan selalu siap mendapatkan nasihat ilmu ya, dari baginda Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Qala Abu Dzar ya Rasulullah jaba ashabud dusur. Jadi Sayyidina Abu Dzar bertanya ya Rasulullah, ini enak amat bagi mereka yang kaya raya. Mereka bisa sholat seperti kami juga kami sholat, mereka bisa sholat. Kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tapi giliran mereka haji, kita nggak bisa haji. Jika mereka bisa sodako, dengan apa? Dengan hartanya, kami tidak bisa sodako. Berarti apa? Ya untung sekali gitu mereka itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Abadzar, ala u'allimuka kalimatin tudrika bihinna man sabakoka wala yalhaquka man khalafaka ila man akhoda bimisli amalika. Wahai Abu Dzar, maukah engkau aku ajari gitu, satu kalimat yang dengan kalimat itu
bisa menyamai pahalanya orang-orang yang terdahulu, dan tidak bisa disamai itu apa namanya, dilampaui gitu ya oleh orang-orang sebelum orang-orang nanti di akhir zaman gitu. Nggak ada yang bisa menimpali pahalanya kalimat ini kecuali dia melakukannya seperti yang kau lakukan. Qala bala ya Rasulullah, ya tentu ya Rasulullah gitu ya, ingin sekali bahasa kitanya. Qala tukabirullah aja wajala duburo kulli sholatin salasa wa salasina, kemudian watam aduhu salasa wa salasina wa tusabbihu salasa wa salasina, kemudian watah mitihuma bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat misla zabazil bahri. Jadi ucapkan atau kabirullah, ucapkan Allahu Akbar atau takbirlah kepada Allah. Allahu Akbar kula duburi maktubah, setiap selesai sholat 5 waktu. Di jangan maghrib subuh aja gitu. Setiap waktu, habis zuhur, habis asar, usahakan itu baca apa? Allahu Akbar 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali dan subhanallah 33 kali. Kemudian wa tahmitihuma, dan disempurnakan apa itu semuanya itu apa tuh 33 takbir 33. Kalau kita kan dibalik ya, karena hadis yang lain sebaliknya ya. Di dalam hadis yang lain karena Rasulullah SAW pikul liduburi maktubah yakul subhanallah salasa wa salasina marotan gitu ya. Kemudian walhamdulillah salasa wa salasina marotan sama. Kemudian disempurnakan bilangannya itu menjadi 100, dan itu kan 99. Sempurnakan dengan 100 dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dzunubahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang mengucapkan itu walau kanat misla jabadil bari, walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut, artinya berapapun banyaknya akan diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya tentunya dosa kecil ya Pak ya. Dan kita kan banyakkan dosa kecil. Kalau dosa besar insya Allah dijaga lah gitu ya. Karena kalau dosa besar kan dengan dengan tobat gitu ya. Jadi sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Di sini disebutkan pahalanya akan memenuhi ruangan di antara langit dan was-sholatu nurun, sedangkan sholat itu nur, cahaya, yang mananya sholat itu cahaya. Dinanai orang yang sholat itu akan bercahaya. Nanti di akhirat wajah-wajahnya akan bercahaya gitu ya. Orang-orang dalam hadis disebutkan di sana umatku itu ada yang di akhirat itu ada yang moncorong terang benderang gitu ya. Ininya cahaya. Ada yang ya hanya bersinar aja gitu. Ayan melekbek kan. Melekbek bukan melekbek ya. Dan melekbek belegedeg gitu ya, hitam. Yang ngebeledeg yang tidak pernah wudu. Nah, wudu itu identik dengan sholat.
sholat. Jadi air wudhu itu kan membuat wajah kita nanti di akhirat akan bersinar. Nah, di dunia asar dari wudhu, dari sholat, karena sholat memberi cahaya kepada hati, maka pancaran dari apa? Sinar hati itu akan terpancar di wajah-wajah orang mukmin yang apa? Yang ahli sholat. Lihat orang para ulama yang ahli ibadah itu bersinar seolah-olah apa? Wajahnya bersinar. Kita memandangnya juga adem, enak gitu ya. Kalau kita bertemu dengan para ulama, para abidin. Jadi wassalatun nur, wassodaqatu burhanun, dan sodako itu adalah burhan. Burhan itu bukti. Jadi ada mengatakan hujatun. Burhan itu juga hujah atau dalil, artinya bukti. Bukti apa? Ala kamali iman, sebagai sempurnanya iman. Jadi watasdiqatu yang sodakoh ini diambil dari kalimat sodako. Sodako itu artinya percaya, yakin, sidik, benar, jujur. Jadi orang yang mau bersodako itu bukti bahwa dia percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apa? Yang memiliki harta atau yang memiliki dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diserahi dunia, ya dunia itu bisa berupa harta, bisa berupa jabatan, bisa berupa kesehatan gitu ya. Kemudian kita sodakohkan. Sodako itu dalam arti umum memberikan, menginfakkan atau memberikan sesuatu yang kita miliki untuk kemaslahatan orang lain. Baik itu berupa harta, sodako dengan harta, sodako dengan ilmu, sodako dengan pikiran, membantu dengan pikiran, memberi jalan keluar kepada orang lain, itu juga. Jadi sodako itu artinya apa? Membenarkan. Makanya di sini sebagai burhan, sebagai bukti. Dalam harta infak, ya, sodako dalam arti menginfakkan harta, ya. Asalnya manusia itu pelit, gitu ya. Asalnya manusia itu pelit. Ya. Artinya ketika dia punya harta, asalnya tuh tidak mau hartanya itu diberikan kepada orang lain. Tapi ketika diperintah oleh Allah, mau orang yang beriman mau dan mampu melaksanakan perintah Allah untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, baik berupa sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Nah, orang-orang yang munafik, ketika adzan sholat mungkin masih jalan ke masjid untuk sholat, tapi ketika suruh sodako, ya itu salah satu pembeda munafik dengan orang mukmin. Ketika suruh sodako mah esek, atuda, loba atuda lah gitu. Anu cenah budak bayaran can kamu. Ya saya punten gitu ya. Saya di sekolah itu kalau diingetin, Pak, ini kewajiban Bapak tahun bulan ini belum dibayar, kan itu kewajiban namanya. Kewajiban itu yang namanya kewajiban ya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya dosa kan ya. Kewajiban. Ketika diingetin sudah mungkin cenah tos gajian, padahal gajian tunggal bulan itu. Gajiannya unggal bulan. SPP 300.000 teka bayar, Pak. Padahal gajinya UMK-nya kan Karawang itu berapa? 5 juta. Kan yang UMK 5 juta kalau udah karyawan paling tidak 8 juta itu terimanya sebulan itu dengan tetek pungeknya ya. Dengan tunjangan bisa 8 atau 10 juta. Tapi giliran bayaran ke sekolah 300.000 enggak ada. Nah itu ya artinya begitu bukan. Nah itu seperti itu manusia itu. Tapi ketika dia beriman, dia yakin bahwa mendidik ada kewajiban saya,
ketika kewajiban ini diwakilkan pada orang lain, maka konsekuensinya saya harus bayar orang lain, kan gitu. Harus membayar dia sebagai apa? Sebagai ujrohnya, kan gitu. Guru. Kalau kita yang privat aja yang suka ngundang privat ke rumah, sebulan berapa Pak? Nah, Rijal yang suka privat ya, Rijal ya. Kalau ngisi privat itu kan cuma sajam kan, ngajarnya sajam, seminggu ya seminggu sekali. Tapi honornya lebih besar daripada honor guru di sekolah kan. Bukan besar, makanya kalau di sekolah kenapa lebih kecil? Karena dikelola gitu ya. Dikelola, digabung, dikamu-kamu. Itu sedekah. Ya sedekah wajib. Kalau biaya pendidikan, biaya sekolah itu sedekah wajib gitu ya. Itu yang wajib dilakukan. Wal Qur'anu hujatun. Wasobru diyaun. Sedangkan sobar itu pelita. Pelita itu apa namanya? Ya sumber sinar, sumber cahaya yang memberikan cahaya gitu ya. Sobar itu kata para ulama ada sobar dalam melaksanakan taat, ada sobar dalam menjauhi maksiat, sobar dalam menerima musibah dan tiga. Sobar taat ya ini kan kita sedang taat, kita hadir di majelis itu kan taat, melaksanakan perintah Allah. Kan itu dituntut kesabaran kita ya kan. Kita bujur besar geser wae gitu. Cangkel itu. Beda dengan nonton, ya bukan nonton aja. Bukan nonton bola aja lah. Sesuatu yang kita senengi itu kan teka rasa. 2 jam duduk kan enggak kerasa gitu ya. Kalau yang kita inginkan. Makanya bagaimana para ulama Imam Ghazali mampu duduk berjam-jam. Syekh Abdul Qadir Jailani kan di dalam manaqibnya itu beliau itu biasa sholat subuh dengan wudu isya. Ya sholat isyanya di awal waktu. Kita sholat isya jam 7 sampai setengah 5 ya. Sekarang kan subuh jam 4.3 berapa? 34 atau 33. Itu berapa jam itu? Kuat itu nahannya itu, tidak kentut, tidak. Kemudian itu kan duduk zikir. Tapi kenapa kuat? Karena sudah muncul rasa senang. Sama dengan kita nonton bola atau nonton konser, cangkel haredang teka rasa karena senang. Jadi kita belajar dengan sobar ini, belajar supaya bagaimana kita senang ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikam disebutkan salah satu nikmat yang paling besar, salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ketika kita merasa nikmat, mendapat nyaman ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat rasa nikmat gitu. Hadir di majelis ketika rasa nikmat. Nah, itu namanya. Nah, itu diawali dengan sobar, bersabar, dan sobar juga dari maksiat. Kita bersabar, orang lain katanya minum ini enak, kita berusaha untuk tidak ikut-ikutan gitu ya. Atau sekarang judi online kan itu maksiat. Kita bersabar untuk tidak melakukan itu merupakan sabar. Wal Qur'anu hujatun, dan Quran itu hujah. Hujah ini alasan atau dalil, menjadi dalil laka untuk keselamatanmu. Bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah, kata Rasul, orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dan tentu diantaranya ada mengamalkan, mempelajari, mengamal. Insya Allah Quran itu kalau yang telah dipelajari pasti kita terdorong untuk mengamalkannya.
Nah, bagi orang yang mempelajari Al-Quran, masih Al-Quran, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka Al-Quran menjadi dalil, menjadi pembela dia di yaumil qiyamah untuk keselamatannya. Kemudian au alaika. Nah, alaika ini artinya bisa menjadi dalil juga, menjadi apa? Dasar-dasar untuk apa? Untuk apa? Kecelakaan apa? Kebinasaan kita di akhirat. Karena apa? Karena tidak mempelajari Quran, tidak pernah baca Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran, apalagi mengamalkan kandungan Al-Quran. Maka Al-Quran itu juga menjadi hujah. Pas eta mah geus gebruskeun ka neraka kata Quran itu. Karena dia apa? Ya, aku tidak pernah dibacanya, aku tidak pernah dipelajarinya, aku tidak pernah diamalkannya. Kulun nasi yaktu mabayun. Dan setiap manusia ini berusaha untuk apa? Untuk ya berusaha melakukan sesuatu yang seolah-olah seakan-akan dia itu memperjualbelikan dirinya. Nah, tapi dalam memperjualkan itu ada yang memperjualbelikan dirinya sehingga dia apa? Dia terbebas dari siksa neraka, ada yang justru menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Jadi dua-duanya sama. Artinya bahasa Sundanya toh-tohan gitu ya. Dia berusaha toh-tohan karena dia memperjualbelikan. Yang memperjualkan kita bekerja kan seperti menjual diri kita ya. Sehingga apapun yang diperintah oleh atasan kita lakukan. Suruh jongkok suruh kan gitu. Padahal fitrahnya kan diri kita tidak untuk diatur oleh orang lain. Nah, itu jamaah sekalian tentang hadis yang ke berapa 23 nah, ini bukan bahwa amalan-amalan yang mungkin kelihatan sederhana ya, ketika kita amalkan dengan penuh keyakinan itu jadi amal yang nilainya tidak terhingga besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya barangkali ada pertanyaan. Silakan Bapak-bapak yang sudah bertanya. Rizal katanya ada pertanyaan. Ada. Bukan mengat. Kurang jelas terlalu dekat. Diulang nggak pakai ini nggak dengar aja. Gimana? Tadi imamnya udah berdiri kan lupa tasawuf awal imamnya. Oh, imam lupa tasawuf awal. Udah berdiri, balik lagi ke tasawuf awal. Nah itu gimana sholatnya apa? Gimana? Lalu sama apakah ketika imam itu lupa dalam posisi sudah berdiri mau tetap memberikan isyarat atau dibiarkan saja tuh gimana?
Baik. Jadi tadi udah jelas ya pertanyaan. Kalau saya di speaker kurang jelas gitu. Jadi ada kasus berjamaah ya. Dan ini mungkin kita juga pernah mengalami gitu. Kita ngemakmum, kemudian imam lupa tahiyat awal. Jadi setelah sujud akhir di rakaat kedua, imam langsung berdiri. Padahal imam mungkin kegorowokan gitu ya, subhanallah subhanallah gitu ya. Jadi makmumnya itu, tapi imam tetap berdiri. Mungkin tidak mendengar atau ya berbanyak sebab lah ya. Yang jelas imam sudah berdiri. Tapi setelah berdiri dia ingat mungkin gitu ya. Kemudian dia duduk kembali. Nah ini Pak. Jadi ketika kita lupa ya, ketika lupa itu ada yang harus diulang, ada yang tidak harus diulang. Ini ya, ini supaya umum ya. Jadi kalau di kasus tadi itu batal sholatnya. Jadi ada yang nanti kalau yang rukun, makanya harus tahu rukun dan sunnah tuh ini Pak. Makanya kalau nggak tahu rukun mana sunnah, pasti sholatnya nggak benar, gitu ya. Nah kalau terjadi seperti ini, jadi pertama apa? Ketika lupa, kalau yang lupanya rukun itu harus dilakukan. Jadi tidak dapat hitungan rakaat kalau yang rukunnya itu tidak dilakukan. Jadi yang rukun itu contohnya Fatihah ya. Kita Allahu Akbar semangat teuing bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Imam tarawih. Imamnya kayak makmumnya gimana? Karena hukum makmum ya. Kita bicara imam dulu, lupa Allahu Akbar. Terus pas itu ingat, tadi tuh baca Fatihah. Jangan berdiri lagi karena berdiri lagi jadi batal. Kenapa batal? Kalau tadi kasusnya kan dia sudah ruku kemudian berdiri, setelah berdiri dia ingat kemudian turun lagi. Itu artinya Pak, dia menambah rukun atau menambah amal ya paling tidak. Kalau di sini mungkin kasusnya menambah amal. Dia kan sudah berdiri. Sementara yang ditinggalkan itu apa? Sunnah. Tahiyat awal kan sunnah. Jadi kalau udah berdiri, ingat nggak usah diulang Pak. Itunya apa? Cuma nanti di akhir kita niatkan di akhir nanti kita akan sujud sahwi. Paham gitu ya? Ini apa? Itu bagi imam ya. Jadi kalau dia turun lagi, itu artinya dia menambah amal dalam rakaat itu nanti apa? Berdirinya jadi 5 kali gitu. Kalau sholatnya misalnya sholat isya harusnya kan berikan 4 kali, itu menjadi 5 kali. Tadi berdiri kan udah dihitung berdiri itu, duduk deh gitu. Itu namanya nambah amal, nggak boleh gitu. Tapi, kalau ingatnya ketika hadnya masih sebelum had berdiri lah, belum kesebut nangtung gitu ya. Jadi bisa gini, ini harus contohin kalau itu. Habis sujud itu dan Allah ingat, baru gini nih, ini belum disebut berdiri, ingat langsung duduk, itu nggak apa-apa, sah. Itu tahiyat awal ya, berarti tahiyat awalnya sah, dia tidak nama amal karena belum sampai berdiri. Tapi kalau udah begini, kalau gini kan udah kesebut, udah deketan ke berdiri. Kalau ini nggak boleh balik lagi, harus teruskan berdiri. Nggak apa-apa, itu kan sunnah, tidak membatalkan gitu ya, sunnah. Cuma nanti disunatkan kita di akhir sujud sahwi ya. Itu satu. Jadi kalau tadi imam kalau udah berdiri duduk lagi, itu si imam sholatnya batal. Karena imam sholatnya batal, makmum nggak boleh ngikutin gitu. Imam nges nangtung diuk deui misalnya ikut imam, ya batal semua gitu ya. Tapi bagaimana kalau si makmum itu tadi ingat imam berdiri, tapi makmum karena dia sok nungguan bisa makmum, nungguan imam gitu. Atahiyatul barakatuh.
walaupun imamnya duduk lagi, makmum jangan ikut imam. Kalau ngikut imam, maka makmumnya ikut batal. Jadi ketika dia duduk, imam duduk lagi, dia terusin sholat, tapi niat munfarid. Dia lepas dari imam, karena imamnya udah batal. Paham gitu ya? Jadi makmum jangan ikut imam, dia sholat aja lanjut sendiri, karena imamnya batal. Kemudian tadi, apakah imamnya harus mengingatkan? Nah, Pak, mengingatkan itu hukumnya boleh, bukan wajib, ya. Jadi makmum mengingatkan imam itu hukumnya boleh. Tapi bolehnya itu kalau laki-laki kan dengan zikir ya, mengucapkan subhanallah. Tapi para imam menyebutkan, terutama di madzhab Syafi'i lah saya yang tahu, itu ketika kita mengucapkan subhanallah tidak boleh dengan niat mengingatkan imam, karena batal. Nggak boleh. Jadi kalau subhanallah itu tujuannya ngingatin imam, itu nggak sah. Kenapa? Kita tidak diperintah gitu, kan hanya boleh mengingatkan yang boleh, tapi diperintah. Karena itu bahasanya udah bahasa apa namanya, basariah, bahasa di luar sholat, mengingatkan itu. Nah, yang dibolehkan itu apa? Mengingatkan plus niatnya apa? Zikir, tasbih, subhanallah. Kalau niat tasbih boleh. Sama dengan apa? Itu juga apa namanya itu? Takbir intikal. Takbir intikal itu sunnah ya. Sunnah hukumnya ketika takbir intikal, imam misalnya supaya terdengar oleh imam boleh, tapi dengan tetap niat zikir, takbir. Jangan niat ngingetin makmum. Allahu Akbar dengan niat tok mengingatkan makmum, itu juga jadi tidak boleh. Bang gitu ya. Makanya apa? Karena ya kalau sholat ya hanya zikir kepada Allah, tidak untuk apa mengingatkan yang lain. Jadi kasarnya mah sama dengan gini, keur sholat Allahu Akbar, budak nyenget petasan tuh. Walaupun dengan kata-kata apa gini aja ya syarat misalnya, itu sama dengan melarang anak, itu udah membatalkan sholat. Atau menjawab salam ya dengan niat jawab salam kan batal. Tuh ngagebahkeun ucing, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ali was wis gitu. Tapi niatnya ngagebahkeun ucing, itu batal itu. Niatnya tidak untuk niat apa di luar sholat, amal di luar sholat ya. Karena tadi apa mengingatkan itu kan amal di luar sholat. Bang itu. Jadi bagi si makmum dianjurkan, boleh, bahasanya kalau dalam fikih boleh mengingatkan subhanallah dengan niat tasbih. Kemudian imam tidak dengar ya nggak apa-apa, karena tujuannya bukan itu. Kemudian barangkali dengan, kan kalau udah ngaji maka imam juga tahu ada yang mengucap subhanallah ya, maka imam ingat oh pasti saya ada yang salah, itu udah maklum gitu Pak. Dulu di sini di SPTJ itu udah kejadian muridnya digebuk sama gurunya gara-gara gurunya ke sholat, muridnya nggak makmum nepak ya tembok ngambok disikut aing keur sholat diganggu disikut pernah kejadian ya disikut aing keur sholat ditepak disangkana ngeganggu padahal. Nah itu juga dianjurkan apa namanya, boleh hukumnya, tidak diharuskan ya. Yang diharuskan mah takbiratul ihram Allahu Akbar, atau di kita mah di apa madzhab Syafi'i mah dengan usolli fardhu makmuman. Nah itu si imam harus maklum, oh dia ngemakmum ke saya kan gitu. Kalaupun tidak ya nggak ada masalah, karena yang kalau di hukum berjamaah itu yang penting makmum selain Jumat ya. Yang penting makmum yang berniat ngemakmum. Imam atau nyahun diikuti pun ya nggak apa-apa imam mah gitu. Tidak menjadikan batal berjamaah itu paham gitu. Nah baiknya apa namanya, isyarat itu sebenarnya untuk meyakinkan ini orang ini sedang sholat fardu atau sedang sholat sunnah, itu isyaratnya. Nah bagi yang hati-hati mah kalau
nepaknya itu di luar sholat, itu mengganggu sebutnya. Jadi kalau tadi ngikut kira ada benar gitu ya. Makanya bagaimana supaya tidak masuk kategori mengganggu, maka harus dua-duanya sudah dalam keadaan sholat. Jadi yang baiknya itu apa? Takbir dulu, Allahu Akbar, baru nepak, paham gitu ya. Nah kalau ini tidak mengganggu, kenapa? Dia sedang sholat. Dan ketika dengan sholat boleh mengingatkan imamnya bahwa dia ngemakmum gitu. Tapi enggak itu enggak apa-apa, karena yang penting dia ingat niat makmuman, dia niat makmum. Itu kalau dalam sholat berjamaah. Jadi yang penting makmumnya yang itu. Jadi balik lagi ke tadi, jadi kalau sudah berdiri duduk lagi malah jadi batal sholatnya. Ya. Itu kalau yang sunnah. Tapi kalau yang wajib itu juga tidak boleh balik. Misalnya kita sujud baru satu kali langsung Allahu Akbar berdiri gitu ya. Terus berdiri ingat, waduh kurang hiji sujudnya, gak usah balik lagi Pak. Cuman rokaat tadi tidak dihitung, paham gitu? Itu rokaat bonus sebenarnya. Kalau balik lagi malah jadi batal sholatnya. Jadi udah biarin aja, cuman berarti saya baru satu rokaat ini nggak dihitung gitu. Nah ini berarti rokaat kedua aja, nanti seperti rokaat kedua dia duduk tasahud. Jadi dua yang ditinggalnya tadi, sujud keduanya dengan tahiyat awal dia tinggal gitu ya. Kalau tahiyat awal nggak apa-apa ditinggal gitu ya, karena lupa maksudnya. Tapi kalau sujud ketika tertinggal karena sujud ini rukun, dia harus dilakukan. Jadi itu tidak dihitung aja gitu, tapi terus sholatnya. Nah berikutnya baru dihitung rokaat, bang gitu ya. Nah itu tentang hitungan rokaat. Jadi itu dasarnya bahwa ketika kita lupa, ada yang lupa. Nah yang lupanya ini rukun apa sunnah. Kalau sunnah lupa nggak apa-apa. Artinya tetap dapat hitungan rokaat, cuman nanti disunatkan sujud sahwi gitu ya. Tapi kalau yang tertinggalnya itu rukun, ya itu harus teruskan sholatnya, rokaat itu tidak dihitung gitu, cuman tidak dihitung aja, jadi tambah satu rokaat lagi. Itu cukup mungkin ya. Ada 2 menit lagi, barangkali ada. Pikir saya Dudun ya. Tidak ada, sudah jam 9 kurang 5 menit ya. Mudah-mudahan intinya terkait dengan hubungannya dengan hadis tadi, ada tentang sholat, tentang bersuci ya. Hadis ini juga mengingatkan pada kita wajib kita mempelajari bab toharoh, wajib mempelajari bab sholat. Ketika lupa buka lagi gitu ya. Ketika lupa buka lagi, kalau ada kitabnya, ada bukunya, nggak ada kitabnya betul, tanyakan. Jangan ditebak-tebak. Jangan ditebak-tebak. Seperti tadi kasus seperti tadi itu ya. Sering artinya beberapa kasus itu ada terjadi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya ngemamung gitu Pak, imam itu udah kita langsung itu aja, langsung lepas ya. Langsung niat munfarid nih, niat lepas dari imam. Aku niat lepas dari imam, kita niat meneruskan sholat sendiri dalam hati ya. Teruskan sholatnya sendirian, jangan ikuti imam. Karena ketika makmum meyakini imam salah, maka makmum tidak boleh mengikuti imam. Wah, imam tuh patihannya tuh bener ya. Misalnya gitu, kita ngemakmum, patihannya tuh beres ya. Itu langsung munfarid, Pak. Kalau kita ngikutin jadi batal kita sholatnya. Kalau imamnya mungkin bener karena dia kemampuannya seperti itu, paham gitu ya? Kan suka ada alhamdulillahirobbilalamin gitu ya. Kalau bagi dia mah masih sah dia mah sholatnya. Tapi kalau kita ngemakmum, salah ya, maka kita batal kalau kita ngikut. Jadi lebih baik rugi nggak berjamaah.
ya nggak berjamaah tapi sholatnya sah, daripada ikut berjamaah malah tuh sholat gitu aja, itu lebih parah rutina kan gitu kan, merasa sholat padahal tidak sholat, paham gitu. Jadi di posisi ini lebih baik kita sholat sendirian daripada sholat kita jadi batal. Jadi kalau makmum karena salah satu syarat berjamaah itu makmum tidak boleh meyakini imam salah. Ngemamung kepada yang dibenci aja satu kaul mah apa? Makruh sholatnya. Yang guluh ya kayak imam itu. Kalau kita sholat jadi makruh Pak, karena bisa jadi batal kita sholat kita gitu. Di posisi itu lebih baik kita apa? Sholat sendiri lebih selamat gitu. Kalau benci dalam arti inilah, bukan ya rada benci mah bisa ditahan lagi. Tadi akan asobro tadi yang jadi ketika dibenci itu, dan ketika seseorang itu dibenci oleh jamaah itu juga nggak boleh jadi imam, karena akan merugikan posisi makmum tadi, kesahannya makmum. Jadi kalau orang yang dibenci ini sebaiknya jangan jadi imam lah. Kalau misalnya batul garuluh ya entong jadi imam gitu. Atau ada yang mengingatkan jangan imam, paham gitu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Yang paling utama semoga Allah memberikan pemahaman dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Kita tutup dengan zikir. Mudah-mudahan asal zikir ini Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa bina syafi'ina salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallallahu rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu wa rasulullah wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tudina biha jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tataruna biha min sayyid rabbana biha dakal wa tubalighuna biha salawat bil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli dinana wa sallim syadana Allahumma nas'alukal afwa fi dunya wal akhirah. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma tawwal umurana wa sayyasana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sin amalana wa sarzaqna wa qarribna wa bi'awazina fi dunya ala kulli qadir. Allahumma atina bil ilmi wa ja'ina bil ilmi ya Allah taqwa wa jamilna bil afiya wa salama bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana min al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa ya min al-syirk wal dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila al-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.